Halo, hai teman-teman para pejuang SBMPTN tahun ini. Mau tahu soal-soal latihan dan pembahasan UTBK SBMPTN tahun ini? Yuk kita belajar bersama. Tapi jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan postingan-postingan soal-soal latihan UTBK tahun ini dari saya. Oke, mari kita simak bersama soal latihan kali ini. Oke, kita mulai yang nomor 1. 81 dikurangi 0,0016 sama dengan berapa ya? Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Ingat, A pangkat 4 minus B pangkat 4 sama dengan dalam kurung A kuadrat ditambah B kuadrat dikalikan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi 81 dikurangi 0,0016 sama dengan 3 pangkat 4 ya. 81 itu berasal dari 3 pangkat 4 dikurangi 0,2 pangkat 4. Jadi bisa kita tulis 3 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat dan 3 kuadrat dikurangi 0,2 kuadrat. Jadi 9 ditambah 0,04, 9 dikurangi 0,04 sama dengan 9,04 dalam kurung ya 8,96. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 berkaitan dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 10 pangkat 3. Ini berkaitan dengan pola ya. Jadi cara penyelesaiannya kita harus melihat polanya. Oke, coba perhatikan teman-teman. Kalau 1 pangkat 3 dijadikan bilangan yang tidak berpangkat sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000 ya. Nah, jika kita hitung nilainya dengan memecahnya menjadi beberapa bagian, misal 1 pangkat 3 sama dengan 1, nah kemudian 1 pangkat 3 sama ditambah 2 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 9 dan seterusnya, maka akan didapatkan pola hasil dari penjumlahan suku-sukunya sebagai berikut ya. Suku ke-1 misalnya 1, kemudian 1 berasal dari 1 kuadrat, kemudian 2 yaitu suku kedua yaitu 9 berasal dari 3 pangkat 2, kemudian kalau dirumuskan menjadi 2 dalam kurung 2 ditambah 1 per 2 dalam kurung kuadrat. Suku ketiga juga sama seperti itu ya, 3 dalam kurung 3 tambah 1 per 2 dalam kurung kuadrat sampai suku ke N menjadi N dalam kurung N plus 1 per 2 dalam kurung kuadrat. Jadi dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 terdapat 10 suku ya kan. Maka hasilnya adalah 10 dalam kurung 10 ditambah 1 per 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 5 kali 11 kuadrat sama dengan 55 kuadrat sama dengan 3025. Kalau dengan cara penyelesaian dengan rumus, maka tinggal kita masukkan saja seperti rumus yang kita dapatkan tadi. Suku ke N yaitu N dalam kurung N plus 1 per 2 dalam kurung dikuadratkan, begitu ya. Maka hasilnya akan sama yaitu 3025. Maka jawaban yang nomor 2 adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Diketahui fx ditambah fx min 1 sama dengan x kuadrat dan f9 sama dengan 2021. Maka f100 sama dengan berapa ya? Oke ya. Fx plus fx min 1 sama dengan x kuadrat, kita bisa menulisnya menjadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi fx min 1. Kita ambil contoh angka 10 ya. F10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi f9, karena tadi x nya 10 kan, jadi fx min 1 nya jadi 10 kurangi 1 sama dengan 9 ya. Begitu. Kemudian bilangan 11, F11 sama dengan 11 kuadrat dikurangi F10. Nah, F10 nya bisa diganti dengan yang atasnya tadi, jadi 11 kuadrat dikurangi 10 kuadrat
plus F9 dan seterusnya ya. Kemudian dengan membentuk pola seperti itu, maka dengan F9 sama dengan 2021, maka F100 sama dengan 100 kuadrat dikurangi F99 ke bawah terus ya, teman-teman bisa memperhatikan sampai yang terakhir itu sama dengan 100 plus 99 plus 98 plus 97 dan seterusnya sampai plus 100 dikurangi 2021. Maka hasil akhirnya menjadi 90 kali 111 per 2 ditambah 100 dikurangi 2021 sama dengan 4995 plus 100 dikurangi 2021, maka hasil akhirnya menjadi 3074. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, ini salah satu bentuk soal bahasa Inggris yang biasanya keluar di soal TPS UTBK ya, SBMPTN. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, pertanyaannya ini adalah pada tahun berapa Purnomo memiliki umur sepertiga dari umur pamannya ya. Nah, langsung ke pembahasan ya. Tahun kelahiran Purnomo itu 93. Nah, sedangkan tahun kelahiran pamannya 75. Maka selisih usia Purnomo dengan pamannya adalah 18 tahun. Nah, misalkan ya, waktu ketika usia Purnomo dan pamannya ini memiliki hubungan. Nah, usia Purnomo sepertiga dari usia pamannya tadi, nah adalah X. Kita misalkan ya, jadi usia Purnomo sepertiga dari usia pamannya tadi kita lambangkan dengan X. Maka sepertiga dari 8 ditambah X sama dengan X dikali 3 ya. Jadi 18 plus X sama dengan 3X. 18 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan 9. Artinya hubungan sepertiga usia Purnomo dengan pamannya tadi adalah setelah usia Purnomo 9 tahun. Nah, Purnomo berusia 9 tahun pada tahun 93 ditambah 9 tahun usianya, jadi tahun 2002. Dan pada saat itulah usia pamannya yaitu 18 plus 9 yaitu 27. Maka jawabannya adalah D ya, tahun 2002. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua lingkaran dengan jari-jari yang sama dan menyinggung sisi-sisi persegi panjang seperti pada gambar ya. Kemudian jika jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan 2/3 lebar persegi panjang, maka luas sebuah lingkarannya adalah, oke ya, kita ke pembahasan. Kita gambarkan seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Kita beri tanda jari-jarinya dengan R, kemudian lebarnya persegi panjang dengan L, kemudian kedua titik tengah lingkaran kita hubungkan, kita lambangkan dengan huruf X. Maka lebar persegi panjang bisa kita tulis dengan 2 kali R ya, itu persamaan ke 1. Kemudian untuk X nya itu bisa kita tulis dengan 2/3 dikali L ya. Dan persamaan yang ketiga 10, yaitu panjangnya persegi panjang yaitu 2R atau 2 kali jari-jari ditambah X ya. Jadi dengan menyubstitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 bisa kita lihat hasilnya ya, seperti ini. Jadi 10 sama dengan L ditambah 2/3 dikali L ya. Untuk memudahkan cara menghitungnya, kita kalikan 3 ya. Kita sama-sama kalikan 3. Jadi 30 sama dengan 3L ditambah 2L. Sehingga bisa kita tulis L sama dengan 30/5 sama dengan 6 cm. Sehingga panjang jari-jarinya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3 cm. Jadi luas lingkarannya sama dengan, kita tinggal hitung ya, kita tinggal tulis rumus kemudian masukkan jari-jarinya. Pi dikali R kuadrat
sama dengan pi kali 3 kuadrat, sehingga jawabannya adalah 9 pi cm persegi. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Yoga mengendarai motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata sebesar 60 km per jam. Kemudian ia kembali dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata sebesar 40 km per jam. Jika total waktu yang dibutuhkan selama perjalanan pulang pergi yaitu 3 jam 20 menit, maka jarak antara kota A dan kota B adalah, oke, kita hitung ya. Ingat, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata dari A ke B adalah 60 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata dari B ke A adalah 40 km per jam. Misal jarak kota A ke kota B kita lambangkan dengan P. Artinya waktu yang digunakan dari kota A ke kota B, misal ya, ini misalnya ya, W atau waktu adalah P per 60 ya, waktu pertama, waktu berangkat. Kemudian waktu yang digunakan dari kota A ke kota B, misal waktu kedua, yaitu adalah P per 40. Karena waktu yang dibutuhkan seluruhnya adalah 3 jam 20 menit, atau bisa kita tulis dengan jam, yaitu 3/3 jam, maka W1 ditambah W2 sama dengan 3/1/3. Kemudian kita tulis menjadi P per 60 ditambah P per 40 sama dengan 10/3. Jadi 3/3 kita jadikan pecahan biasa. Kemudian kita jumlahkan, yaitu 2P plus 3P per 120. Kita samakan penyebutnya ya, sehingga menjadi sama dengan 10/3. Kemudian kita jumlahkan 2P plus 3P sama dengan 5P dalam kurung kita kalikan 3 ya, sama dengan 120 kali 10. Jadi kita kalikan silang, sehingga 15B sama dengan 1200. P sama dengan 1200 per 15 sama dengan 80. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 80 km. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 7. Nah, di sini ada gambar lingkaran yang di dalamnya ada segitiga. Nah, dengan mencermati gambar nomor 7 tersebut, hubungan manakah antara pernyataan P dan Q yang sesuai dengan informasi yang diberikan? Oke. Nah, perhatikan ya, segitiga ABC dalam lingkaran tersebut. Nah, sudut C merupakan sudut keliling dengan sudut pusatnya adalah sudut AOB ya. Sehingga besar sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Artinya 2 kali M derajat. Sehingga AOB merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisi AO sama dengan BO, ya enggak? Jari-jari lingkarannya. Nah, artinya besar sudut besar sudut OAB sama dengan besar sudut OBA, yang bisa kita tulis sama dengan N derajat. Ingat, besar sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Maka bisa kita tulis sudut OAB ditambah sudut OBA ditambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sehingga N derajat ditambah N derajat ditambah 2M derajat sama dengan 180 derajat. 2N derajat plus 2M derajat sama dengan 180 derajat. Bisa kita tulis dengan 2 dalam kurung N derajat ditambah M derajat sama dengan 180 derajat. 180 derajatnya kita bagi 2 sehingga menjadi N derajat plus M derajat sama dengan 90 derajat. P sama dengan M derajat ditambah N derajat sama dengan 90 derajat, sehingga Q-nya sama dengan 90 derajat. Jadi nilai P sama dengan Q. Jadi pernyataan yang benar adalah jawabannya C. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Median dari data 7, 4, 11, 15, X, 6, 18, 8, 14 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut yang sesuai berdasarkan informasi di atas? Dengan informasi tabel P
nilai rata-rata dari kumpulan data X, sedangkan Q adalah X. Oke, kita bahas bersama-sama. Oke, setelah data kita urutkan ya, 4, 6, 7, 8, X, 11, 14, 15, 18, sehingga nilai X yang bisa memenuhinya adalah X lebih besar sama dengan 8 dan lebih kecil sama dengan 11. Jadi antara 8, 9, 10, dan 11. Oke, kita hitung dari kemungkinan nilai terkecilnya yaitu 8. Untuk X sama dengan 8, maka rata-ratanya menjadi, kita tambahkan semuanya di per 9, sama dengan 91/9, sama dengan 10 1/9. Dalam keadaan ini 10 1/9 lebih besar dari 8, artinya P lebih besar dari P. Oke, kita lanjutkan menuju ke X yang kedua. Kemungkinan yang kedua yaitu X sama dengan 9. Untuk X sama dengan 9, maka rata-ratanya kita jumlahkan semuanya menjadi 92/9. Jadi 10 2/9. Artinya ini masih P lebih besar dari P. Untuk X sama dengan 10, rata-ratanya kita jumlahkan menjadi 93/9 menjadi 10 3/9. Ini juga P lebih besar sama dengan P lebih besar dari P. Untuk kemungkinan yang terakhir adalah X sama dengan 11, maka kita jumlahkan semuanya menjadi 94/9 sehingga menjadi 10 4/9. Dalam keadaan ini 10 4/9 lebih kecil dari 11, artinya P lebih kecil dari P. Sehingga dari 4 kemungkinan yang bisa terjadi, terdapat 2 hubungan yang berbeda. Artinya hubungan antara P dan Q tidak dapat diputuskan dengan pasti ya. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ya ke soal nomor 9. Ada 9 orang dan diantaranya terdapat 2 pasang suami istri mengadakan pertemuan dan duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut yang sesuai berdasarkan informasi di atas? Perhatikan tabel ya. P banyak susunan posisi duduk berbeda jika masing-masing pasangan suami istri harus berdampingan. Yang Q 2800. Oke, ingat ya materi tentang faktorial. Ingat, banyak susunan melingkar dari n unsur adalah dalam kurung n min 1 faktorial. Dari 9 orang dan terdapat 2 pasang suami istri diantaranya, sehingga ada 7 unsur yang duduk mengeliling karena ada 4 orang yang menjadi 2 pasang, sehingga banyak susunan melingkarnya adalah 720 cara. Sedangkan dari masing-masing pasangan bisa melakukan perubahan posisi duduk. Artinya 2 faktorial kali 2 sama dengan 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi banyak susunan berbeda dari tempat duduk 9 orang tersebut dengan persyaratan yang ada sebanyak 720 dikali 4. Sehingga jawabannya 2880 cara. Sehingga P lebih besar dari P. Sehingga jawabannya adalah A. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10 yang terakhir untuk sesi kali ini ya. Teman-teman bisa memperhatikan soalnya dan sekaligus memperhatikan jawabannya dan pembahasannya. Oke ya.
Oke teman-teman, saya cukupkan sekian dulu untuk latihan soal UTBK TPS kali ini ya. Silakan teman-teman bisa mengikuti channel saya dengan subscribe maupun like untuk mengikuti postingan soal-soal UTBK TPS saya tahun 2022 ini. Oke, semangat belajar, pantang menyerah, semoga selalu dimudahkan teman-teman. Wassalamualaikum.